Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Syahira Ruwaida dengan NIM akhir 190 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2F. Saya di sini ingin mereview sebuah film yang berjudul Fengsing in the Giant. Buat teman-teman yang belum tahu, saya akan review hanya beberapa scene dan tidak satu movie yang akan saya review. Scene yang akan saya review yaitu ketika ada pelatih baru untuk melatih pemain rugby, dan pelatih ini sangat tekun dan sangat tegas. Dari scene yang akan saya review, saya akan mendekatkan kepada 3 pendekatan, yaitu pendekatan komunikasi, pendekatan etika, dan pendekatan filsafat. Dari ketiga itu dari sini tuh saya akan memasukkan ketiga pendekatan itu. Pendekatan pertama yaitu ada pendekatan etika. Dari pendekatan etika itu saya membagi 2 pendekatan, yaitu ada dedikasi dan kerja keras. Di sini ketika Brock menunjukkan dedikasi yang luar biasa dengan mendorong dirinya melampaui batas fisiknya. Ketika itu si Brock membawa Jeremy hingga titik akhir lapangan dengan dedikasinya dan kerja keras yang luar biasa. Dia bisa melampaui batas fisiknya. Yang kedua itu ada dukungan dan motivasi. Pelatih memberikan dukungan dan motivasi terus-menerus kepada Brock. Dengan sikap ini, pelatih menginspirasi tim untuk mengikuti contoh baiknya. Ketika pemain lain sedang sedang melatih dirinya, tim bisa memberi motivasi dan memberi dukungan kepada pemain yang sedang berlatih. Yang kedua itu ada pendekatan filsafat. Nah, yang saya akan bahas yaitu pendekatan filsafat eksistensialisme. Nah, pendekatan ini itu saya akan bagi menjadi 2, yaitu bisa menghadapi ketakutan dan keraguan, dan menghadapi ketidakpastian. Yang pertama itu menghadapi ketakutan dan keraguan. Pertama itu Brock itu ragu akan apakah dia bisa membawa Jeremy hingga titik akhir di lapangan, tapi karena dia dapat menghadapi ketakutan dan keraguan itu, maka itulah yang disebut pendekatan filsafat eksistensialisme. Terus yang kedua ada menghadapi ketidakpastian. Ketika Brock ditutup matanya oleh sang pelatih dan mengatakan bahwa sang pelatih mengatakan bahwa apakah kamu bisa sampai di titik akhir membawa Jeremy, dan itu masuk ke dalam filsafat eksistensialisme seperti itu. Selanjutnya yaitu ada pendekatan komunikasi. Ini saya juga membagi menjadi 2, yaitu pendekatan komunikasi nonverbal dan pendekatan komunikasi antar pribadi. Kalau pendekatan komunikasi nonverbal itu bisa kita lihat dari nada bicara si pelatih, juga mimik wajah pelatih ketika berusaha mendukung Brock, dan nada suara yang meninggi, ya. Itu bisa memberikan pendekatan komunikasi nonverbal dengan cara salah satu contohnya yaitu dengan cara memberikan motivasi terus-menerus dengan nada yang tinggi kepada Brock. Itu meningkatkan rasa kepercayaan dirian kepada Brock itu sendiri. Terus dengan mimik wajah yang agak tegas, itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kepada tim yang lain bahwasannya Brock bisa membawa Jeremy dan bisa mencapai hingga titik akhir gitu. Terus ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang saya ambil yaitu kerjasama dan kolaborasi.
Brock dan pelatih itu memiliki tujuan yang sama, yaitu kerjasama untuk sama-sama mencapai kemenangan tim. Dengan itu, kerjasama dan kolaborasi antar komunikasi antar pribadi ini dibutuhkan. Seperti itu. Mungkin sekian review dari saya, bisa dapat kita simpulkan bahwa dari scene movie ini, ketiga pendekatan ini yaitu sangat berkaitan antara filsafat, komunikasi, dan juga etika, itu sangat berkaitan. Dari scene movie ini kita dapat kita ambil hikmahnya, yaitu kita dapat mencapai tujuan yang kita mau jika kita terus berusaha, walaupun dalam pikiran kita bahwasannya itu nggak mungkin gitu ya kita dapat mencapai tujuan itu. Jika kita terus berusaha, maka tujuan yang ingin kita capai pasti akan terus datang ke kita jika kita terus berusaha. Mungkin sekian review scene dari movie yang saya berikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.